Jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Hari ini saya akan memanen kandang nomor 6. Nah, ini dulu yang kandang nomor 6 ini waktu itu saya ada videonya, yaitu tentang pemasangan ring trotolan yang lolos indukan. Nah, ini bisa dilihat ini. Dua anaknya hari ini akan saya panen. Nah, ini karena tadi saya pantau udah mulai belajar makan ulet Hongkong yang saya taburkan di bawah. Sebenarnya ini indukan ini sudah bertelur dan hari ini kayaknya mentas karena saya baru pulang dari luar kota dan saya cek barusan di bawah adiknya itu dibantai ternyata ini. Nih, di bawah ini. Nah, ini di bawah nih. Ternyata udah dibantai adiknya. Maka dari itu kakaknya hari ini akan saya panen karena memang udah terpantau makan sendiri, jadi akan saya pisahkan agar nanti indukannya dapat bertelur lagi dan tidak terganggu oleh anakan yang dua ini yang udah gede, yang ekornya udah lumayan panjang. Ini di buku catatan saya, ini yang kandang nomor 6 ini. Nah ini anak yang dua itu netasnya tanggal 13 bulan Agustus tahun 2020. Berarti hari ini pas dia 1 bulan, dan memang biasanya kata rekan-rekan saya yang biasa panen loloh indukan, 1 bulan adalah umur yang cukup untuk memanen trotolan tersebut. Dan adiknya yang tanggal 30 dan hari ini memang waktunya menetas, hari ini emang menetas. Dari 3 ekor telur ternyata ya 14 hari, ternyata yaitu yang tadi sobat kicomania lihat, ini saya ambil. Nah, ini ada 2 ekor ya. Nggak tahu menetasnya berapa karena telurnya 3. Nah, ini nggak tahu berapa ini. Takutnya udah yang satu lagi udah dibantai juga ini. Mungkin karena merasa terganggu, ada anak 2 yang udah bisa makan sendiri dan terbang ke sana kemari, mungkin agak terganggu. Jadi ini dibantai gitu. Nah, ini akan saya tangkap. Oke sobat kicomania, nanti akan kita lanjut panen yang 2 ekor ini. Seperti biasa, sebelum kita panen, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk sobat kicomania. Simak terus videonya, mari kita ke panen. Gemuk-gemuk, alhamdulillah. Dan ini waktu itu yang di video saya sebelumnya saya pasangan ring, ini sudah terpasangan ring, dan ini akan saya pisahkan dengan indukannya karena udah mulai belajar makan sendiri. Tutup. Bersih, nggak ada telurnya. Kayaknya menetas semua 3 dan dibantai kayaknya. Nggak apa-apa lah, mungkin rezeki kita cuma 2 ekor ini. Dan ini saya jadikan pembelajaran karena saya sebelumnya belum pernah loloh indukan ini. Pas hari ini 1 bulan umurnya. Alhamdulillah saya cek gemuk-gemuk makanya, dan ini akan saya pisahkan.
Nah, ini nanti akan saya masukkan kandang, dan selanjutnya saya akan membahas tentang masalah jangkrik yang baru datang, agar jangkrik tersebut dapat bertahan beberapa hari dan tidak banyak yang mati. Karena kadang-kadang ada keluhan dari rekan-rekan, kenapa saya baru dikirim jangkrik 1-2 hari udah banyak yang mati. Dan juga saya juga akan membahas makanan apa aja yang untuk jangkrik yang bagus. Nah, nanti akan kita bahas hal tersebut. Maka dari itu jangan di skip videonya, nanti akan kita bahas materi selanjutnya. Mari kita simpan dulu ini anakannya. Nah, ini akan kita masukkan di sini. Ya, nanti oke, Sobat Kicomania, setelah tadi kita panen di kandang nomor 6 yang anakannya loloh indukan seperti yang saya janjikan tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi jangkrik yang kita stok agar tidak banyak mati di dalam box penampungan seperti ini. Nah, kebetulan hari ini saya dikirim jangkrik. Nah, bagaimana caranya agar jangkrik stok kita tidak banyak yang mati yang kita simpan di dalam box ini. Nah, ini seperti ini, bisa dilihat. Ini banyak kotoran, bekas-bekas makannya. Ini minimal harus 1 bulan sekali harus kita bersihkan. Karena dengan banyak kotoran gini biasanya di dalamnya banyak ini apa? Ulet-uletnya biasanya. Ulet-ulet yang kecil-kecil itu. Nanti nah ini seperti ini. Seperti ini. Nah, tentunya ulet kecil itu dapat memakan makanan yang kita berikan kepada jangkrik, baik daun-daunan maupun pur maupun makanan lainnya. Nanti juga akan saya jelaskan apa aja yang bagus dikonsumsi untuk jangkrik, dan nantinya secara tidak langsung juga bagus untuk burung murai yang kita pelihara. Nah, nanti ini langkah awalnya yaitu kita harus rutin membersihkan box tempat jangkrik stok kita gitu. Jadi saran saya secara rutin box ini harus kita bersihkan. Mari kita bersihkan dulu.
traynya kita susun seperti ini. Fungsinya adalah untuk tempat jangkrik bersembunyi agar merasa nyaman. Ini kan tadi udah bersih. Nah, sekarang kita susun tray telur ini. Kebetulan tadi saya baru dikirim jangkrik. Ini isinya 2 kilo. Dan di sini harganya masih di kisaran 50 per kilonya. Ya mungkin di tempat Sobat Kicomania ada yang mungkin lebih murah, yaitu lebih bagus karena ketersediaan pakan dalam ternak murai sangat dominan. Karena kalau kita terlambat ngasih makan tentu akan banyak masalah dan juga menjadi kendala tersendiri. Ini mari kita tumbahkan dulu. Nah ini kita susun agar jangan terlalu menumpuk. Takutnya ntar pada keluar ya kemudian. Iya keluar. Ini kan memakai lakban sengaja atasnya agar tidak keluar, tidak merayap ke atas. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar jangkrik ini tetap hidup sampai habis, sampai kita kasihkan ke burung kita gitu. Nah, yang pertama adalah kita harus menyediakan box. Nah, ini box besar ini cukup untuk 2 kilo sampai 3 kilo. Kalau kita terlalu kecil, nanti tentu akan berpengaruh dengan kenyamanan jangkrik yang berada di dalam box. Kalau boxnya kecil, jangkriknya banyak berdempetan, tentu tingkat kematiannya akan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah letak dari box jangkrik itu sendiri. Diusahakan berada di dalam tempat yang teduh, tidak terkena matahari langsung. Ini saya di dalam ruangan, atasnya walaupun ada sebelah sini ada genteng kaca, tapi tidak menyorot langsung ke dalam box. Gitu. Karena memang jangkrik itu sangat rentan dengan cuaca yang panas. Makanya biasanya kalau tukang jangkrik musim kemarau atau musim-musim panas itu produksinya agak menurun karena tingkat kematiannya cukup tinggi. Nah, maka dari itu usahakan posisi box jangkrik itu berada di tempat yang teduh. Selain itu juga kita harus menutup box tersebut. Nah, seperti ini. Di samping agar tidak terlalu panas, juga menghindari predator lainnya yang suka memakan jangkrik seperti cicak ataupun tikus dan predator lainnya. Nah, ini saya banyak pertanyaan dari Sobat Kicomania juga tentang bagaimana agar tingkat kematian jangkrik stok kita tidak terlalu besar, ataupun syukur-syukur tidak ada yang mati gitu. Nah, seperti ini jangkrik yang baru datang, kita harus menyiapkan makanannya apa aja sih? Nah, nanti kita akan bahas juga. Makanya ini yang pertama bisa dikasih pur. Nah, pur itu karena memang bagus untuk kegemukan dari jangkrik itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai badannya besar tapi isinya nggak ada, hampa gitulah, hampa seperti perasaan kameramennya. Itu. Nah, ini saya biasanya menyediakan seperti ini, wadah. Nah, ini seperti ini, wadah seperti ini. Nah, biasanya saya simpan di sini dan saya isi dengan pur.
ini tujuannya agar si pur itu tidak kemana-mana. Biasanya kalau jangkrik kan secara reaksi alamiah dan instingnya juga dia akan membawa pur yang kita sediakan di sini. Tapi juga nggak ada salahnya, misalnya sebagian kita taburkan di sini, atau di tempat lainnya, karena memang posisi box ini cukup luas gitu. Jadi agar merata purnya bisa dimakan oleh semua jangkrik yang berada di sini. Itu untuk purnya. Nah, dan juga saya ada satu lagi nih, yaitu kalsium. Nah, kalsium ini kalau semua peternak saya yakin udah tahu, bagus sekali untuk burung murai kita, karena kalsium kan manfaatnya banyak sekali untuk tulang, dan tentunya kalau dimakan oleh indukan betina juga dapat membantu indukan betina bertelur dengan bagus, kulit telurnya kuat, dan mencegah egg bending, yaitu kesusahan waktu mengeluarkan telur. Ini bagaimana caranya? Kalau saya pribadi, nah ini kebetulan saya pakai merek kalsium. Ini cuma merek aja. Kalau misalnya mau pakai merek lain ataupun mungkin mengerok tulang sotong di bubukan, nggak apa-apa. Nah ini cuma kebetulan saya adanya ini. Ini caranya gini. Biasanya saya campur dengan pur. Nah ini. Terus biasanya saya aduk-aduk. Nah ini perlu diperhatikan juga ketersediaan pakan untuk jangkrik kita, karena kalau kita terlambat stoknya, biasanya kan saya ini biasanya 4 atau 5 hari untuk stok 4 atau 5 hari. Apalagi sobat kicau mania yang burungnya banyak, tentu stoknya akan lebih banyak lagi. Nah, harus perhatikan makanan untuk jangkrik kita, karena kalau kita terlambat mengasih makan jangkrik, tentu akan berakibat saling kanibal, yaitu jangkrik yang satu memakan jangkrik yang lainnya, karena memang jangkrik juga butuh asupan makan. Kalau kita terlambat mengasih makan, ya kadang-kadang tingkat kematian jangkrik itu cukup tinggi. Nah, ini yang pertama saya kasihkan pur. Kebetulan saya memakai pur ayam 511, dan juga yang sobat kicau mania lihat tadi adalah kalsium. Nah, ada beberapa makanan tradisional untuk jangkrik yang juga saya kasihkan, seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu tentang pemberian jahe untuk jangkrik. Cuma kalau cuaca panas biasanya saya jarang mengasihkan jahe, karena memang jahe itu kan reaksinya panas ke dalam tubuh. Cuma frekuensinya saya kurangin kalau musim panas, biasanya cuma 2 kali seminggu dikasihkan ke jangkrik. Dan apalagi yang saya kasihkan yaitu kunyit. Kunyit juga saya kasihkan ke jangkrik, karena memang kunyit sangat bermanfaat sekali. Jangankan untuk burung, untuk manusia pun sangat bagus gitu. Kunyit bagus untuk pencernaan, untuk imunitas, dan juga banyak lain manfaatnya. Karena kalau kita kasihkan langsung kepada burung murai kadang-kadang susah. Nah, tapi dengan kita memberikan makan jangkrik dengan kunyit ataupun jahe, tentu secara tidak langsung nanti jangkrik itu akan dimakan oleh burung yang kita pelihara. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan ini. Nah, ini kunyit dan jahe. Caranya cukup simpel aja, seperti yang pernah saya jelaskan dulu tentang jahe. Nah, ini jahe nih. Nah, ini cukup kita iris-iris ini aja. Nah, ini
ini jahenya, ini kunyit. Nah, semakin banyak bagus kunyit dikasihkan gitu, karena kebetulan saya stoknya tinggal sedikit, jadi ini yang saya sediakan karena kebetulan stoknya habis. Cukup simpel, cukup diiris-iris. Setelah itu kita kasihkan langsung aja. Ini sebenarnya kurang banyak, cuma karena stok saya lagi habis. Nah, ini sebagai contoh aja. Dan jangan lupa juga kalau ada sayur-sayuran sisa seperti kangkung, sosin, ataupun daun-daunan, itu juga bagus untuk dikasihkan ke jangkrik. Cuma saran saya, seandainya kita memberikan kunyit, nah ini sudah mulai dimakan, kunyit ataupun jahe, kita jangan terlalu banyak mengasihkan sayur-sayuran atau daun-daunan, karena pasti jangkriknya akan memilih sayur-sayuran atau daun-daunan yang lain, karena memang ya rasanya mungkin agak nggak enak juga kalau jahe sama kunyit. Pasti jangkrik akan memilih daun-daunan. Maka dari itu kalau kita mengasihkan kunyit dan jahe, alangkah baiknya kita kurangin dulu pemberian daun-daunan gitu. Dan ada lagi makanan lain yang bagus untuk jangkrik, yang tentunya nantinya juga bermanfaat untuk burung murai, yaitu daun pepaya. Tapi kita harus tahu cara bagaimana memberikan daun pepaya itu kepada jangkrik, karena kadang-kadang jangkrik tidak mau makan daun pepaya. Nah, caranya gini, setelah kita petik daun pepaya, jangan langsung kita kasihkan kepada jangkrik, karena getahnya itu memang pahit mungkin ya, jadi jangkrik kadang-kadang tidak mau langsung memakannya. Caranya yaitu daun pepaya kita jemur dulu sampai agak layu lah, setengah kering, udah layu, nah, baru nanti kita kasihkan. Itu kebetulan masih saya jemur, nanti akan saya kasihkan juga ke sini, karena memang daun pepaya khasiatnya juga untuk manusia bagus, tentunya juga untuk burung juga bagus. Nah, perlu diingat juga, jangkrik itu membutuhkan air juga untuk konsumsi minum dia. Kalau sobat kicomania mungkin dekat dengan peternakan jangkrik, bisa dilihat pasti beberapa jam sekali itu untuk anakan yang baru netas jangkrik itu disemprot biasanya. Nah, maka dari itu kadang-kadang peternak murai mengabaikan untuk menyemprot jangkrik stok kita. Nah, jadi perlu diingat bahwa jangkrik pun butuh minuman, walaupun dengan porsi yang sedikit. Apalagi di saat cuaca yang panas, musim kemarau, tentu jangkrik membutuhkan asupan air yang lebih banyak untuk menstabilkan suhu di dalam box. Di video saya sebelumnya tentang manfaat jahe juga saya jelaskan, air jahe bagus disemprotkan ke box jangkrik ini. Nah, ini caranya cukup simpel aja. Kalau misalnya sobat kicomania mau memakai air jahe silahkan, tapi kalau musim panas saya biasanya cuma beberapa kali dalam seminggu mengasihkan air jahe ke jangkrik. Nah, ini udah saya isi air biasa, ini bukan air jahe. Nah, cukup kita semprotkan aja di pinggir-pinggirnya ini. Nah, ini seperti yang saya jelaskan kemarin, air yang keluar itu embun atau rintik-rintik kecil gitu, jadi jangan terlalu keras, jadi tidak membuat jangkrik kena semprotan yang keras. Nah, ini kalsium dengan mineral, maksud saya kalsium dengan fur juga bagus, dikasih basah juga pun nggak apa-apa. Nah, seperti ini.
karena kalsium dengan pur akan tercampur. Nah, ini di tempatnya tray telur ini kita semprot. Ini saya biasanya menyemprot seperti ini 2 hari sekali. Kalau cuaca panas, kadang-kadang saya sehari sekali untuk menyemprot ke dalam box jangkrik ini, karena cuaca yang panas juga sangat mempengaruhi tingkat kematian jangkrik. Nah, ini bisa dilihat, ini jahe dimakan, nah, ini kunyitnya juga dimakan. Nah, secara tidak langsung kandungan kunyit dan jahe akan masuk ke dalam tubuh jangkrik, dan nantinya jangkrik akan dikonsumsi oleh burung yang kita pelihara. Dan tentu manfaatnya yang seperti saya jelaskan tadi, manfaat jahe dan juga kunyit bagus untuk burung murai. Jadi saya akan mengambil dulu daun pepaya yang sudah saya jemur. Nah, ini daun pepaya yang sudah saya jemur, tapi ini sebenarnya belum terlalu lama, jadi masih kurang layu. Mungkin kalau saya kasihkan mungkin nggak akan dimakan sekarang, mungkin bisa besok atau sore nanti baru dimakan. Nah, ini kita simpan aja di sini. Nah, setelah itu daun pepaya ini kita semprot lagi. Daun pepaya yang sudah layu kita semprot lagi dengan air. Nah, si butiran-butiran airnya akan menempel di daun pepaya ini. Nah, ini Sobat Kicomania, ini makanan jangkrik yang sangat berkhasiat untuk burung murai kita. Ada daun pepaya, ada kunyit, ada kalsium, ada pur, ada jahe. Tapi seandainya kita dalam kondisi buru-buru ataupun kita mencari daun pepaya lagi susah, ataupun jahe dengan kunyitnya tidak tersedia, nggak ada salahnya kita memberikan daun-daunan lainnya, daun pisang, daun singkong, rumput. Yang penting asupan makanan kepada jangkrik itu tidak terlambat, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau asupan makanan untuk jangkriknya terlambat, tentu akan berakibat tingkat kematian jangkrik cukup tinggi, yaitu bisa saling kanibal ataupun mati kepanasan. Nah, ini bisa dilihat, ini udah mulai makan daun pepaya, dan juga minum airnya juga. Ini sebelah sini juga nih, bisa dilihat nih. Oke Sobat Kicomania, itulah tadi beberapa hal yang harus diperhatikan agar tingkat kematian jangkrik kita dapat kita tekan. Kadang-kadang peternak itu terlalu mementingkan mengurus burung yang kita ternakan, tapi kita tidak pernah ataupun jarang memperhatikan bagaimana mengurus jangkrik yang nantinya sebagai asupan makan untuk burung yang kita pelihara. Karena dengan jangkrik yang sehat tentu akan berpengaruh dengan kelancaran peternakan kita. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, dengan asupan makanan jangkrik seperti jahe, kunyit, kalsium, pur, daun pepaya, dan juga yang lainnya, tentu sangat bermanfaat sekali untuk burung yang kita pelihara. Karena dengan konsumsi seperti yang tadi saya sebutkan, jangkrik akan mengandung makanan-makanan yang sangat bermanfaat untuk burung murai kita. Mungkin itu saja video singkat kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk Sobat Kicomania.
Bila ada pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan di kolom komentar, dan juga nanti akan saya cantumkan juga nomor WA saya untuk Sobat Kicau bisa berkonsultasi selagi saya ada waktu dan saya bisa menjawabnya. Tentu akan saya bantu semampu saya, karena sebagai manusia biasa tentu saya banyak kekurangannya. Tentu saya mohon kritik dan saran dari Sobat Kicau agar channel PMB Project ini tetap eksis. Dan jangan lupa untuk singgah di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel PMB Project. Serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Kicau bisa mengikuti video-video dari PMB Project. Sekian, terima kasih, dan salam Jaya Lestari.